paradok rohani yang ketiga. Tidak pernah ada kehidupan yang baru, yang berbeda, yang mulia, tanpa melewati sebuah kematian dari hidup yang sebelumnya. Tuhan menciptakan satu binatang yang namanya kupu-kupu. Aneh binatang. Dia tidak lahir sebagai kupu-kupu, dia lahir sebagai ulat. Dari telur dulu jadi ulat. Ulat gak pernah jadi cantik. Dia makan gendut jelek. Tetapi dari satu titik, yang gendut dan jelek itu dia mengalami kematian. Apa yang kita sebut jadi kepompong. Dan ketika dia mati, dia dormant, dia diam, dia menjadi inaktif. Maka ada sel kehidupan yang berbeda, namanya imaginal cell. Dia menjadi aktif. Itu gambaran manusia roh dan manusia lama. Ketika manusia lama kita tersalib, manusia roh itu bangun, terbangunkan, teraktivasi. Dan dia memakan tubuh dari kepompong itu. Dan muncullah makhluk yang baru dari tubuh kepompong. Namanya kupu-kupu. Makhluk yang indah. Beda dengan ulat. Tuhan berkata, biji tidak pernah menjadi pohon yang menghasilkan buah. Kecuali dia mati. Jatuh ke tanah dan mati. Kerelaan untuk mati. Kembali lagi. Kekuatan apa yang membuat kita rela mati? Cintanya Tuhan. Cinta Tuhan membuat saya tiap kali Tuhan hadapkan dan saya bersedia memikul salib. Tiap orang punya salib. Percayalah, sekaya apapun, sehebat apapun. Saya melihat ada kehidupan seorang biliuner. Tetapi bagaimana anaknya meninggal, bagaimana istrinya sakit, bagaimana dia juga menderita sakit. Setiap orang punya salib masing-masing. Tidak ada orang yang gak punya salib. Tapi yang membuat berbeda bagaimana kita merespon itu. Apa yang lebih kuat dari kematian? Cinta. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan. Cinta Tuhan itu membuat kita rela mati. Tapi mati bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Oleh Tuhan kita gak mati. Kita justru menemukan hidup. Tapi untuk sampai ke sana kita harus rela mati. Nah, kuncinya apa? Percaya kembali. Kembali kita percaya. Bagaimana kita percaya? Karena kita melihat kasih. Kasih itulah yang membuat kita percaya. Hari ini saya pikir hamba-hamba Tuhan seyogyanya membawa jemaat bukan untuk dilihatkan dibangun imannya kepada kuasa dan perbuatan Tuhan lebih dulu. Tetapi mengajak jemaat untuk dia belajar mempercayai akan hatinya lebih dulu. Akan kesetiaannya lebih dulu. Orang Israel, kenapa dia gagal masuk tanah perjanjian? Dia gak kurang lihat mujizat. Dia gak pernah kurang lihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka gagal mempercayai kesetiaannya. Mereka gagal mempercayai hatinya. Apa yang terjadi? Mereka ngomel tiap kali ada kesulitan. Walaupun sudah dibuktikan pertolongan datang. Tapi tiap kali mereka ngomel, bersungut-sungut. Mereka gagal mempercayai kesetiaan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan yang sudah mengasihi dan menyatakan kebaikannya demikian rupa. Mereka gak pernah percaya. Sahabat kehidupan, hadiah apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan ketika masa-masa yang sukar? Salah satu, mungkin Anda kaget. Percaya. Percaya akan cintanya. Percaya akan kesetiaannya. Percaya akan pemeliharaannya. Iman itu mengalahkan dunia. Bapak orang beriman, mereka dalam titik-titik di mana mereka tidak punya alasan untuk percaya. Abraham tunggu. Tuhan janji punya anak. Ditunggu-tunggu, nggak keluar anaknya.
Dia berusaha menolong Tuhan. Keluarlah anak yang lain, anak daging. Dia udah putus asa, ya sudah. Saya nggak tahu maunya Tuhan. Tapi umur 100, setelah menunggu 25 tahun, maka lahirlah Ishak dalam waktu Tuhan. Paulus sampai gemes. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia nggak mati dulu. Alam mengajarkan kematian dan kebangkitan, kematian dan kehidupan, dua hal yang berpasangan. Berbahagialah orang yang berduka cita, bukan duka cita dari dunia, tapi duka cita bersama Tuhan. Karena kita mau dipotong sesuatu yang harus dipotong dalam kita, dan itu menimbulkan rasa sakit. Atau sesuatu yang hendak dibunuh, dihilangkan, dicabut, itulah kematian.